Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 pembelajaran keempat. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui unsur-unsur pada dongeng. Yang kedua, mengetahui tentang pentingnya minta maaf. Dan yang ketiga, mengetahui gerak non-motor. Ayo belajar. Dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-menurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dari sebuah cerita. Unsur-unsur dongeng ada 5. Yang pertama tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Alur ada 2 macam, yaitu alur maju dan alur mundur. Pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Namun kali ini kita akan lebih fokus pada tokoh dan watak tokoh. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Yang pertama, tokoh protagonis adalah tokoh yang berkarakter baik. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang berkarakter tidak baik atau pembuat masalah. Mari kita baca dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam pun berkata, aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek pun menjawab, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru menambahkan, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Dengan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aromamu harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, terus karakter dan tokoh apa saja yang ada pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati? Ini dia. Pertama,
Tokohnya yaitu Bunga Sedap Malam dengan karakter iri hati, berani meminta maaf. Kemudian Bunga Anggrek, karakternya pun sama, iri hati, berani berminta maaf. Yang ketiga, Bunga Mawar Biru, iri hati, berani meminta maaf. Dan Bunga Melati, karakternya baik hati, sabar, dan pemaaf. Kemudian ada tokoh juga Putri yang suka dengan bunga-bunga. Inti dari dongeng tadi yaitu meminta maaf. Selain mengucapkan terima kasih, meminta maaf kepada orang lain juga termasuk perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Terkadang tanpa kita sadari, kita bisa berbuat salah kepada orang lain, baik dari perbuatan maupun perkataan kita. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf perlu keberanian. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian gerak lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat dan hanya beberapa bagian tubuh saja yang bergerak. Contohnya itu nomor 1, badan berdiri tegak, rentangkan tangan ke samping, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Nanti coba kalian praktekkan gerak non lokomotor ini ya. Selanjutnya yang keempat, badan berdiri tegak, rentangkan kedua tangan ke atas, liukkan badan ke samping kanan dan ke kiri. Seperti rumput yang tertiup angin. Kemudian liukkan badan ke kanan atas, liukkan badan ke kanan kiri, kemudian liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Coba praktikkan gerak non lokomotor atau gerak tidak berpindah tempat tadi ya. Oke. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur dongeng yaitu tokoh, latar, watak, alur, dan kesan. Selain mengucapkan terima kasih, meminta maaf kepada orang lain juga termasuk perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat dan hanya beberapa bagian tubuh saja yang bergerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.